Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna illa arwahi masyayikhina wa limu'allimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati is'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa usan ila ruhi musannif muallif kitab Matnul Ghayah wa Takrib al-imam al-faqih al-alim al-alamah al-qadi Abi Suja Ahmad bin Husain al-Isfahani al-Syafi'i al-Ash'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad tabu'irang Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa ila arwahi wa ila jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Engkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab takrib setiap hari Selasa ba'da maghrib di Musola Darut Taqwa Indro Kebomas Gresik Jawa Timur. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati golek ilmu lillahi taala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal wa syaraitu wujubil jumu'ati lan utawi pira-pira syarate wajib salat Jumat iku sab'atu asya'a ana 7 perkara. Swiji iku al islamu agami Islam, nomor 2 wal bulugu baligh, nomor 3 wal aqlu berakal, nomor 4 wal khurriyatu lan merdeka, nomor 5 wal dzukuriyatu lan wong lanang, nomor 6 wasihatu lan sehat, wal istitanu nomor 7 lan omah-omah utawa mukim. Niki 7 syarat dari salat Jumat nggih. Mangke lek mantun alhamdulillah, lek gak mantun dibagi 2 ya. Nanti lanjut pada 2 bulan yang akan datang. Oke, terakhir niki. Lek posoan ngaji nggih mboten saged nggih. Jadwal nggih padet. Para hadirin rahimakumullah. Niki syarat sholat Jumat. Leten kitab Syafi'i sing lintu yang lain itu 6 syarat. Jadi kalau ada orang ngaji wasyara itu wujub sholat, syarat wajib sholat Jumat itu ada 7. Tetapi ada yang mengatakan misalnya ada 6, itu juga betul. Karena kitab-kitab fikih Syafi'i yang khususnya yang kontemporer sekarang itu 6 dikurangi al-khurriyah merdeka. Kan wonten budak ya, dihilangkan. Sama saja nggih. Syarat niku napa kula baleni niki? Wonten syarat, wonten rukun. Wonten syarat wajib, wonten syarat sah. Setiap ibadah wajib pasti wonten syarat lan rukun. Ada batal, ada makruh, ada sunnah. Ini perlu dielmoni, nggih, perlu dielmoni. Sebab masih wong salat niku ketok padha gerakane, tapi lah bagi orang yang faham ilmu salat beda kualitasnya, berbeda. Banyak ulama-ulama ahli tasawuf yang mengatakan salatnya orang yang berilmu dan tahu ilmunya salat lebih banyak fadilah dan kualitasnya daripada orang yang sholat tapi tidak tahu ilmunya sholat. Sama, cuma berbeda. Nah, rukun niku napa? Rukun itu syarat niku napa? Syarat itu kalau kita menukil dari pendapat ulama fikih, salah satunya saya ambil dari definisi Syekhul Islam Al-Imam Al-Hafidh Tajuddin As-Subqi As-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah sing wafat tahun 1370 Masehi nggih. Dalam kitab beliau itu mengatakan yang syarat itu adalah segala hal yang mengakibatkan sesuatu menjadi tiada karena ketiadaannya. Bingung sampean kan? Memang artinya ngoten kitabnya.
segala hal yang mengakibatkan sesuatu menjadi tiada karena ketiadaannya. Bingung sampean? Atau sesuatu yang mesti ada untuk menentukan adanya sesuatu. Bagi bahasa-bahasa napa? Balaghah niki, nggih, ilmu balaghah mantek niki. Wis gampangane ngeten. Syarat itu apa? Syarat adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sesuatu. Itu syarat. Nggih, syarat. Kados jenengan gawe KTP. Napa syarate? Syarate napa? Gawe KTP pengantar RT, pengantar RW, teko dhewe, foto misalnya. Niku syarat. Kalau syarat ini enggak terpenuhi, maka KTP sampean gak dadi sami niku. Nggih. Sama dengan sholat Jumat sama. Kalau 7 syarat ini enggak terpenuhi, maka sholat Jumat kita tidak sah. Nggih, tidak sah. Yang pertama nopo al-islamu Islam otomatis nggih, otomatis wong Islam niku wajib nggih ibadah, terutama ibadah salat. Yang kedua syaratnya al-bulughu, usia baligh nggih, usia baligh. Khusus laki-laki memenuhi syarat itu kalau baligh wajib. Sebab setiap beban kewajiban syariat itu dimulai ketika seseorang usia baligh, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi khusus sholat Jumat ini diwajibkan oleh kepada kaum laki-laki yang sudah baligh. Kalau perempuan ikut sholat Jumat hukumnya sunnah. Kalau misalnya perempuan ikut sholat Jumat di masjid, maka tidak usah sholat zuhur lagi, otomatis sudah memenuhi dari sholat zuhur. Nah, yang kedua, untuk anak-anak belum balik, ini mboten wajib sholat Jumat. Tapi sampean sering ningali wong sholat Jumat nggawa anake nang masjid, padahal belum balik. Terus pundi hukume? Kedah semerep niki pengurus mushola kali masjid. Ana arek cilik menjero mushola diseneni, misalnya nggih, diseneni, diusir dan sebagainya. Dulu Pak Nyon Sewu, sampean tingali wong-wong sing pejuang agama, kula yakin cilikane sapa mushola, turu mushola. Ayo teman takoni Pak Tasor. Ya, sapa mushola? Solikin? Mushola. Dan ini fakta, Pak. Tolong diteliti niki, ini fakta. Saya pun ningali wong kulon sapa iki yo. Rata-rata alumni hotel mushola. Artinya turu mushola. Akhirnya pejuang mushola. Niku barokah. Nah saat ini arek cilik nginep mushola gak oleh, kapan nyenengi mushola? Ini penting niki, masjid. Ayo arek cilik nang masjid, tapi nanti ada syaratnya. Nanti kalau terangaken cek mboten salah kaprah. Nah, terus pun dihukumi kalau anak-anak yang belum balik dijak bapake ikut sholat Jumat. Sampeyan ndak usah balik no hadis Quran, cukup balik no ulama sing dasare ya hadis Al-Qur'an ana keterangane. Contoh dan kitab Al-Asba' wan Nadhair karangannya Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah sing wafat tahun 1505 Masehi di Kairo Mesir. Dawuh anak-anak niku nopo definisinya ngoten, fikih ngoten Pak. Kalau jenengan membahas sesuatu apapun perlu dilakukan definisinya terlebih dahulu. Ojo ngalor ngidul.
Jadi sebelum membahas solusinya, kita harus menyepakati batasan atau pengertian objek yang didiskusikan, biar ada batasan-batasan. Ya, sama hukumnya anak ketika sholat Jumat bagaimana? Maka perlu didefinisikan anak-anak itu apa menurut para ulama fikih. Anak-anak itu menurut ulama fikih dibagi dua kelompok. Siji, menurut ulama Syekh Imam Asy'arani adalah anak-anak yang belum usia tamyiz, belum mumayyiz. Yang kedua, anak-anak usia mumayyiz sampai baligh. Dua kategori anak-anak menurut Imam Asy'arani dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair. Nah, anak-anak yang belum baligh ya, itu usia mumayyiz, yaitu anak-anak cirinya wis isok mangan dhewe, wis isok ngombe dhewe, wis isok cewek dhewe, wis ngerti apik lan elek, wis kenek dikongkon. Wakeh cirine mumayyiz. Niki tamyiz. Usianya adalah jumhur ulama fikih usia mumayyiz itu 7 tahun sampai baligh. Itu usia mumayyiz atau tamyiz. Ini jumhur ulama. Ono sing ngarane 5 tahun, 4 tahun, tapi sing jumhur sing mayoritas adalah usia 7 tahun sampai baligh. Itu adalah usia mumayyiz. Yang kedua, sebelum mumayyiz, pra-mumayyiz, yaitu mulai indul sampai belum mumayyiz, artinya usia sampai 5 sampai 6 tahun. Nah, kalau misalnya usia mumayyiz ya, usia 7 tahun sampai baligh, itu ada anjuran para orang tua untuk mengajari sholat sampai usia 10 tahun. Lek 10 tahun gak gelem diajari sholat, gak gelem sholat, maka wong tua wajib ngepuk. Nah, nyontolong Pak, niki hadis. Jangan kemudian sampeyan maca hadis terjemahane gepuk. Sampeyan gepuk, salah besar. Makanya perlu nih belajar ilmu hadis. Sing dimaksud gepuk niku adalah tidak harus dengan tangan, dengan nasihat, dengan ancaman, dengan hadiah, dengan membentak boleh. Ya, kalau memang parah baru bisa dipukul, tapi dipukulnya tidak ke tempat-tempat tubuh yang berbahaya. Dijewer. Niku wajar, nggih, wajar niki. Nah, itu usia mumayyiz, anjuran. Nah, kalau umur 7 tahun sampai baligh itu ada anjuran perintah Nabi menyuruh anak-anaknya untuk sholat, maka boleh juga kata ulama diajak Jumatan. Paham ya? Ya, kalau usia belum mumayyiz, umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, durung iso mangan dhewe, cewek dhewe nggih, itu tidak dianjurkan. Ada 2 hukum, ulama beda pendapat. Hukumnya boleh, yang kedua hukumnya makruh dengan syarat, ngoten. Mubah dengan syarat, makruh dengan syarat. Sebab hati-hati ulama niki, Pak. Lek arek cilik wis gak gelem nang masjid musala sampai cilik, gedene gak kenal masjid, gak kenal musala. Rata-rata nak indra niki nyon sewu sing dari pengurus masjid musala, kuwi delok rata-rata tu cilikane turuan musala. Turu masjid. Tapi biyen ya disiplin, mari turu ya diringkesi, disaponi, ngoten. Saiki enggak, mari turu 14 angine. Nah, itu sing nyaponi sing tuwek-tuwek, makane ojo mrene. Nah, niku. Jadi sing salah sinten? Sing salah dudu arek-arek, tapi didikan untuk disiplin yang kurang dipedulikan. Ngoten. Nah, anak usia yang saya nggih, usia mumayyiz 7 tahun niku dianjurkan untuk sholat, juga termasuk diajak ke masjid.
Yang belum mumayyiz tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun niku ulama beda pendapat. Ana sing ngarani mubah, ana sing ngarani makruh. Cuma jumhur ulama mengatakan anak usia belum mumayyiz itu mubah ke masjid dengan catatan diajak atau ada yang mendampingi. Paham ya? Jadi lek ono arek cilik didampingi ambek wong tuane salat ke masjid, menjero masjid enggak apa-apa. Malah kalau Jumatan kalau pas lek gak khotbah niku ten Al Kausar, tak atur musaf-saf niku arek cilik sak montone jejer. Napa? Enggak usah dibentak, enggak usah dimarahi. Akan lari mereka dari masjid dari musola. Lah sing mubah terus pundi nggih dengan syarat arek cilik niku wau didampingi kali wong tuane sing penting ana pendampingnya sama dengan ibu-ibu lek nggawa arek cilik ya melok ibu-ibu nang nggone ibu-ibu ya kudu didampingi terutama menjaga kesucian masjid sadurunge budal pempese diketati, ditebeli, ditepakno. Niku bagian dari sunnah kebersihan. Jangan dikira ibu-ibu menekno pempese anak gak berpahala, pahala besar niku. Saestu pahala besar. Ya. Nah niki wonten ngeten, Pak. Wonten riwayat dari sahabat Abu Buraidah Al-Aslami radhiyallahu an sing wafat tahun 685 Masehi di Turkmenistan sebagai Soviet sana nggih. Niki riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 889 Masehi di Basra Irak. Niku dawuh hadise. Cuma kula singkat dengan bahasa Indonesia mawon. Jadi ketika Kanjeng Nabi khutbah Jum'ah di mimbar ya di mimbar moro-moro mlebu nang masjid putune Kanjeng Nabi sinten Sayyidina Hasan Sayyidina Husain alaihi radhiyallahu anhuma cilik bahkan dalam hadis dikatakan melakoni sempoyongan kadang tiba kadang ngadeg berarti saya cilik pakaiannya gomis warna merah. Jadi keduanya niki warnane merah klambine. Makane nek ana wong kembar klambine padha, aja dilokno. Barangkali wong tuane tabarukan ambek Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ana hadise. Bocah Semar senengan. Oh, arek kembar bolak-balik kembar klambine. Abang foto abang, ijo foto ijo. Sik. Biyen ana hadise. Hasan Husain niku mlebu masjid nggawe gomis warnane abang karo. Nabi kelihatan dari atas mimbar loh, putuku teko. Akhirnya apa? Ketika Nabi khutbah, Nabi turun mendatangi Hasan Husain digendong, Pak. Digendong sampai naik ke mimbar, Kanjeng Nabi lanjut khutbah. Lah niki hadis sahih niki. Hadis sahih. Nah, jadi kedua cucu beliau digendong Nabi ketika beliau khutbah Jum'ah dan para sahabat menyaksikan semua Kanjeng Nabi ngendong putune munggah mimbar terus melanjutkan khutbah. Nah, kalau misalnya sekarang nggak mungkin nggih, mosok khotib nggak bawa putune. Ini fikih, Pak, biar paham. Artinya kita ambil hukum. Oh, ternyata anak kecil boleh masuk masjid dengan didampingi. Niki, maaf ya. Wonten malih ngeten. Riwayat sahabat lintu, sahabat lain. Sahabat Abu Qatadah Al-Haris bin Nafi' radhiyallahu an sing wafat tahun 676 Masehi di Ma'lah di Baqi' Madinah nggih. Niku hadis riwayat sahih. Sahih Imam Bukhari, sahih Imam Muslim. Hadisnya dawa, cuma kula singkat. Nggih. Menurut Abu Qatadah, saya melihat Rasulullah menggendong Umamah binti Al-As atau Umamah binti Zainab binti Rasul, artinya cucunya Kanjeng Nabi
dari putrinya Ummu Zainab, namanya Umamah. Kemudian Umamah niki setelah meninggalnya Fatimah nikah kali Ali bin Abi Thalib. Nah, dilihat Kanjeng Nabi niku gendong Umamah di pundak beliau. Ya. Kemudian Nabi sholat. Ketika Nabi mau rukuk, maka Umamah niki didekek nang ngisor. Sampai sujud ngadeg maneh sebelum berdiri Kanjeng Nabi gendong Umamah malih sholat ambek gendong putu. Paham ya? Niki hati sahih. Jadi lek ana wong nggo putune di pas nangis nggih, silakan ibu-ibu digendong, ndak apa-apa. Dengan catatan betul-betul tidak mengganggu orang sholat ketika digendong. Tapi masalahnya lek rukuk sampai dukno tambah nangis. Niki masalahnya. Makanya ana sing aran hukume arek cilik makruh dijak nang masjid, tapi boleh selama ada pendamping. Paham? Jadi riwayat yang menyatakan Nabi gendong cucu itu bukan Hasan Husain, tapi Umamah binti Zainab. Tapi kalau yang di mimbar Jum'ah yang digendong Hasan dan Husain. Kadang kualik nih ceritanya teng YouTube nih kata kualik ya. Nah, muridillah rahimakumullah. Jadi saya ulangi, hendaklah diniati. Jadi siapapun yang mengajak anak ke masjid mushola diniati nopo dalam hati, niat ngajari anak sholat berjamaah. Noati. Pun kalau bocori mawon niki mandi Pak, mandi niki waktu yang mustajabah. Sing dawuhe guru-guru kula tentu buireng. Nggih, ngeten. Teng kitab wonten. Wis kula bocori mawon napa. Jenengan misale ngaji ngeten iki nggih, cangkek ngriya. Ngaji, niat ngaji budal ke mushola untuk ngaji. Selama perjalanan sampean donga. Napa dongane? Niat ingsun ngaji golek ilmu lillahi taala. Contoh dongane ngeten ati, ya Allah. Ya, Allahumma sampean awali sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, barokah ngaji mugi-mugi barokai wong tua loro kula. Mugi-mugi barokai anak-anak keturunan kula. Mugi-mugi barokai kerjaan kula. Mugi-mugi barokai guru-guru kula. Mugi-mugi barokai omah kula, sepeda kula, sandal kula. Men napa sampai dawa ya. Sampai ndonga sampai tutuk enggon. Mugi-mugi anak kula ya Allah, barokah ngaji niki saged dadi wong sing sukses dunia akhirat. Mugi-mugi sampai di tempat bismillah waridallah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iki jan rahasia Pak, wis buka mawon. Cari Gus Baha, buka, ngono nggih. Niki dongane Mbah Hasyim niki kula buka nggih, istiqomah. Makanya salah satu ciri atau rahasia ngaji ngene iki. Imam Ghazali dadi dados ulama gede bapak ndonga niku wau. Dan embong bunga mulai sami, ya Allah kula matur ngaji ya Allah, mugi-mugi barokah ngaji saged baleni maneh sampai ngriya sampai omah, mugi-mugi barokah kabul al-Fatihah. Mumpun coba sampai ngaji mendino donga pira totone iki, paham nggih? Nah niki nyun sewu Pak, niki asline rahasia niki. Wis krungu kabeh online bisa wis gak apa-apa wis nggih niki pun. Sampai si komah niku, nggih, sampean donga sing nuruni bojo ya Allah, barokah ngaji, bojo sing ayu, sing sugih. Lho, sapa ngerti nggih? Nyanto. Pun balik-balik. Jadi hendaknya diniati, ya Allah kalau ngajak anak kula, mugi-mugi ngajari sholat jamaah, ya, mugi-mugi dados anak sing ahli jamaah. Pun diniati dalam hati, lillahi taala. Lah, riwayat banyak niki Pak. Jadi mengajarkan anak untuk sholat niki hadis sangat banyak riwayatnya. Pada riwayat saking dua sahabat nggih, sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu sing wafat tahun 683 Masehi di Mesir. Juga riwayat dari Amr bin Suaib rahimahullah sing wafat tahun 736 Masehi nggih di Damaskus.
Niku riwayat Imam Hambali, riwayat Imam Ibnu Majah, riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam Al-Hakim, riwayat Imam An-Nasa'i, riwayat Imam At-Tabrani, Imam Al-Baghawi, Imam An-Nawawi, Imam At-Tirmidzi dan sebagainya. Jadi hadis niki pun masyhur. Lek hadis akeh syawahid, akeh jalur, otomatis hadis sahih. Ndak kemudian lek gak Bukhari Muslim gak sahih mboten. Citek ati hadis ilmu hadis e. Hati-hati wong akeh ngomong ngene, lek gak Bukhari Muslim gak sahih. Betul. Bukhari Muslim hadis nomor 1 sahih betul. Tapi kalau ada hadis yang banyak jalur, wah banyak itu tadi ya. Imam berarti banyak jalur, minimal hadis hasan. Ya, atau hadis sahih. Boleh dipakai hukum. Nah, napa dawuh Kanjeng Nabi, "Allimus sabiyya sholata ba'da sab'i sinina." Allimu niki fi'il perintah, kalimat perintah. Allimu, ajarkanlah kamu sekalian. Apa? As-sabiyya sholata, anak-anakmu tentang salat. Ya, ibn sab'i sinin, usia apa? 7 tahun. 7 tahun. Sab'a sinin 7 tahun. Diperintahkan oleh Kanjeng Nabi. Nyuwun sewu, nggih, lek nggo duwe anak cilik, gak iso ngajari agama, sampean deket TPG. Iku sami mawon punya kewajiban. Sampean lek sibuk kerja, golek ustaz tekakno nang omah. Pinten sih? Paling saulan 500 nggih. Ya, ini ketekakno, jok sampai usia emas. Jadi usia 3 sampai balik niku usia emas. Jangan sampai sia-siakan kosong dari ajaran agama. Tekakno. Oleh SD tak pondokno, pun sami mawon niku kewajiban ngajari agama. Sami nggih pondokno niki. Jangan sampai lepas nggih. Nang omah gak mondok ya wong tuane kudu ngajari dhewe, malah bagus. Lah ana wong tuwa ngajari anak Quran sampai fasih jariyahnya sampai meninggal, terasa ketika anaknya setiap membaca Quran sak huruf oleh kiriman jariyah dari anaknya. Gak percaya, lek mati sampean WA. Nggih leres-leres. Wong gak tahu mati, percaya wong dalil hadis Kanjeng Nabi. Pun nggih. Berbahagialah orang tua yang mengajarkan anak-anaknya Al-Qur'an sampai bisa baca Quran, bahagia. Terus itu guru kula Ki Sak Latif Tubuhir waktu ngaji kitab apa Al-Azkar Nawawi niku dawuh, sapa wong sing mondono anak, sapa sing ngajari Quran sak huruf akan kembali kepada orang tuanya ila yaumil kiamat. Subhanallah. Kula lek eling dawuh niku kudu nangis kula. Saestu kudu nangis. Sebab jasa wong tua niku luar biasa. Niki, pun balik nggih. Jadi kewajiban. Nah, sing dimaksud ngajari alimu, ajarilah anak-anakmu salat. Niki terus pun dimaksude. Maka kalau ingin tahu maksud hadis niku sampean buka sarah hadisnya, buka kitab ulama sing mensyarah hadis niku. Sinten contoh? Kula joko kitab Tuhfatul Ahwadi bi syarhi Jami'ut Tirmidzi. Karangannya Imam Abdul Aula Al-Hafidz Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1934 Masehi di India. Napa dawuh beliau? Qauluhu anlimus sabiyyi shalah, dikatakan ajarilah anak-anakmu salat niku maksude diterangkan oleh Imam Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Kitab Jamus Shaghir. Beliau mengatakan wong tuwa sing kena beban alimus sabiyyi shalah, ngajari anak-anak salat, enggak gerakan salat tok. Terus sinten Imam Al-Mubarakfuri kali Imam As-Suyuti ngajari nopo ta anak-anake? Ngajari tentang syarat salat.
ngajari tentang rukun-rukune salat, ngajari tentang sunnah-sunnahe salat, ngajari tentang perkara sing batal-batalno salat, ngajari gerakan-gerakan salat lan ngajari bacaan-bacaan salat abot. Oh. Dadi wong tuwa iku abot. Wis pegel-pegel kerja, mulai-mulai sing ngajari anak. Iku hebat. Imam Ghazali ditakoki muridé, "Ya Imam, sama tak delok niki lho, isuk dodolan, awan poso, bengi ngajar, tahajud sampai subuh zikiran dan sebagainya. Tak delok gak istirahat." Dorong sing didik anak sampean. Apa jawaban Imam Hambali? Saya sekarang tidak pernah istirahat. Istirahat saya nanti di surga. Ngoten ya, Pak. Luar biasa. Jadi gak pegel sebab dua visi, dua keyakinan. Iku. Nggih. Nah, pun. Jadi balik-balik niku pesene sinten Imam Suyuti nggih. Nah, sing ngejak anake nang masjid salat Jumat diajari, didampingi ya. Ojo sampai gawe gaduh. Ojo sampai gawe rame. Oh, rame biasa jadi nggih. Cuma ojo terlalu mengganggu terhadap orang salat. Ada. Oh. Lek arek cilik masih rame ganggu wong salat iku namanya al-abas. Main-main. Gaduh perkara main. Bagi lek ana ulama hukumi arek cilik sebelum memayis njero masjid makruh karena ini dikhawatirkan main. Boleh lek ana pendamping. Niki lho Imam Maliki dawuh piyambak dan kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra. Imam Maliki pendiri mazhab Maliki rahimahullah sing wafat tahun 796 Masehi di Baqi Madinah niku dawuh, jika anak-anak yang diajak ke masjid menimbulkan al-abas itu artinya main-main ya, karena masih kecil gak ngerti, maka hukumnya makruh kecuali dihentikan atau didampingi oleh ayahnya atau orang lain. Kalau eling jangan Pak Zainal Rumin, Pak Zainal guru kula Tempat Rahman niku nggih. Arek cilik lek jamaah lemburi diwekno. Nek gaduh niku Rumin. Nah, jangan sampai membuat perbuatan taswish napa? Kegaduhan. Nggih, kegaduhan, rame, kebisingan. Kalau terjadi begitu, maka makruh hukumnya kecuali didampingi. Ngoten tok, kecuali didampingi. Lek rame, jangan rame. Berhenti. Ini mubah, boleh. Niki dari Imam Maliki. Paham ya? Niki. Yang ketiga syaratnya salat Jumat nopo al-aqlu, berakal. Tidak wajib bagi orang gila. Orang gendeng tidak wajib sebab gak ngerti. Ukuran taklif ya, atau mukallaf itu di akal. Karena akal inilah yang memahami syariat. Makanya orang gak berakal atau nyusewu gila itu tidak wajib sholat. Termasuk sholat Jumat tidak wajib. Ini adalah ittafaqul ulama, kesepakatan ulama. Syarat mukallaf, syarat mukallaf yang wajib terbebani syariat adalah baligh sekaligus punya akal. Makanya ana kitab man sapane wong man amana billahi. Man itu huruf nopo? Menungso bener. Tetapi balike mangke mboten menungso jasad, tapi menungso yang bisa dipanggil dan datang terhadap panggilan Allah. Niku man ya. Ndak wajib orang gila. Niki kesepakatan para ulama nggih.
Nah, kalau misalnya sesuatu tidak wajib sholat, fala tajibu li'adami taklifihim, tidak wajib sholat sebab hilangnya nopo sifat taklif dari mereka, gendeng, gila, majnun. Niku nggak wajib sholat Jum'ah. Malah keterangan dari kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani Asy-Syafi'i, nggih, rahimahullah, sing wafat tahun 1579 Masehi di India. Dalam kitab Fathul Mu'in, beliau mengatakan fala tajibu li'adami taklifihim, tidak wajib ketika orang itu tidak punya sifat taklif. Contoh adalah kafirun, orang kafir, jelas tidak boleh sholat, jelas. Yang kedua wasobiyin, anak-anak. Tadi sobiyin adalah usia mumayyiz sebelum mumayyiz, termasuk sobiyin, ya, as-sobi itu anak-anak. Yang ketiga orang gila, al-majnun atau al-junun, orang-orang gila tidak punya kewajiban sholat. Atau nyun sewu wal muhma atau ihma, ayan. Napa ayan niku? Mbok Indonesia niku? Niku wayahe ayan nyun sewu, iku ndak wajib sholat. Tapi kalau misalnya sadar dari ayan ya, maka kalau masih dalam waktu sholat dan dia sadar, tetap punya kewajiban sholat. Kalau di luar waktunya, qadha sholat. Kemudian apa? Mabuk wasyakron bila ta'adin, mabuk walaupun tidak sengaja, tidak boleh sholat. Ono mabuk memang menompeng ya, sengaja mabuk. Ono mabuk misalnya sampean ngombe misagri 10 diuntal kabeh, ngliyur-ngliyur, niku mabuk tidak sengaja. Wasakron la ta'adin namanya fikih niku. Niku enggak wajib sholat. Tapi bedanya nek sadar tetap punya kewajiban sholat. Niki. Nah, ulama ampun dawuh. Malah wonten malih ulama kontemporer sing namine Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 2015 Masehi di Suriah. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, beliau menambahkan orang yang tidak wajib sholat Jum'ah adalah al-ma'tuhu niku orang yang punya kekurangan mental, kekurangan akal, pemahaman sedikit, kacau, ngomong kacau, susah mengatur dirinya dan sebagainya. Itu kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili juga tidak wajib sholat. Nyun sewu autis, paham nggih? Nah ini termasuk. Tapi saged diatur, monggo. Tapi tadi dikatakan susah mengatur dirinya. Itu tidak wajib sholat, tapi tetap diajari di rumah. Ya, termasuk menyandang disabilitas mental. Ya, itu juga kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili tidak masuk kategori wajib sholat. Jadi belum masuk kategori kata ulama-ulama, belum terkena kewajiban taklif atau mukallaf. Kenapa? Sebab anak autis yang parah itu ono kesulitan mangan, kesulitan ngombe, angel adus dhewe, angel kelambian dhewe, angel macam-macam nggih. Lah niki kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, karena penyakit ini adanya pada alam modern, maka dikatakan tidak wajib sholat. Tetap kata beliau diajarkan sholat semampunya, ngoten Pak. Niki. Terutama yang saya orang gila, orang gendeng, al-majnun, al-junun, setengah gila, al-mu'tawih namanya, tetap tidak wajib sholat. Misalnya isuk sadar awane goyang-goyu dhewe sampai asar, goyang-goyu wati setengah gila. Itu enggak wajib sholat. Ya, nyun sewu. Nah, kemudian merdeka nomor 4 syaratnya wal hurriyatu, merdeka, bukan budak. Ini enggak dibahas nggih. Enggak ono budak sakniki. Yang kelima wadzukuriyatu, laki-laki.
laki-laki balik sehat niku tetap wajib. Nah, masih sampai nyambut gawe sekolah, kuliah, sibuk apapun, hukum asalnya tetap wajib sholat Jumat kecuali ada uzur. Nah niki beda, kecuali ada uzur. Nah, salah satu dari bahasa masail NU hasilnya nopo, ada 5 uzur yang dibolehkan orang meninggalkan sholat Jumat. Kita contohnya terkait lah. Contoh satpam, kerjanya satpam. Atau yang kedua, ada karyawan kalau mesin ditinggal sholat Jumat mati mesin ini sak kabeh mati kabeh, berarti darurat. Nah, lek uzur itu sifatnya darurat atau uzur, maka diperbolehkan tidak sholat Jumat diganti sholat zuhur. Satpam tahu takon kula, "Ji, aku Jumatan gak oleh Jumatan, gantian njogo pabrik zuhur." Ya, boleh. Ndak usah mamang, enggak usah ragu. Selama sama punya uzur dan darurat dan itu menyangkut jiwanya, hartanya, ilmunya atau itu tetap bisa dikatakan uzur dan berhak mendapat kompensasi yang namanya rukhsah kemudahan dan diganti sholat zuhur. Tapi jangan dibiasakan kecuali zuhurnya permanen. Tidak terus menerus. Salasa Jumat sampai 3 kali Jumat. Nah, tetap fakene ada uzur atau darurat bi ghairi utrin wa bi ghairi daruratin. Tetep mawon fakih ngoten niku. Apa namanya? Fakih niku luwes, nggih. Luwes dan luas. Sing penting ana ilmune. Pun jelas. Nggih. Nah iki mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Allahumma 'allimna ilma Al-Quran wa 'alimna ilma la ilaha illallah wa 'alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad